Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muqtar wa alihi al-azhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wassahabat salihin wa jami'i masyayikh al-din. Muhammad Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Malik Rasani, Abu Yasir Ahmad bin Muhammad bin Rasani, wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, wal Imam Al-Asyuti, wa Imam Jalaluddin Al-Mahalli, amadana Allah fi madadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir kita malam hari ini sampai di surah Al-Maidah. Madaniyah wa ya mi'atun wa ishruna ayat awat natan awat halat. Surat Al-Maidah adalah surat Madaniyah, yaitu surah Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah, walaupun turunnya di kota Mekah. Madaniyah artinya dari kata Madinah, yaitu surah ini diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Walaupun umpamanya pas Rasulullah umrah ke Mekah atau haji, kemudian ayatnya turun, itu tetap namanya Madaniyah. Karena definisi Madaniyah itu bukan ayat atau surat yang turun di Madinah, tetapi yang turun setelah hijrah. Makkiyah bukan berarti surat yang turun di Mekah, tetapi surah yang turun sebelum hijrah. Ini kalau Makkiyah, kalau turunnya di luar Mekah banyak namanya nanti. Jadi itu definisi yang disebut dengan Makkiyah ataupun Madaniyah menurut pendapat yang masyhur. Ayatnya surat Al-Maidah, Maidah yaitu hidangan. Karena di dalam surat Al-Maidah ini ada kisahnya Bani Israel minta hidangan langsung dari Allah, diturunkan dari langit, spontan, simsalabim abrakadabra, langsung. Dimintanya ini aneh-aneh orang Yahudi. Oke, kita minta minta yang aneh-aneh, macam orang Yahudi aja. Ayatnya 122 ataupun 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud wa hillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum illa ma yutla 'alaikum
manusia. Awal-awal tuh di Mekah, awal Islam belum banyak yang masuk Islam atau mayoritas belum masuk Islam. Tapi kalau di Madinah mayoritas muslimin. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Tandanya di antaranya tandanya begitu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti Madaniyah. Aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad atau janji-janji al-wuhud al-muakkadah allati bainakum wa bainallah wan nas. Itu janji-janji yang dikukuhkan antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan manusia. Jangan suka ingkar janji. Aufu, penuhi janji. Suka janji tapi tak dipenuhi, melanggar. Al-Maidah ayat 1. Tengoklah, ini mulai dari sekitar 15 abad yang lalu. Pertama sekali sudah di-warning sama Allah, hai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janjimu. Janji dengan Allah atau janji dengan manusia. Wahillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kalian bahimatul an'am, yaitu hewan ternak, al-ibil wal baqar wal ghanam aklan ba'da dzabhi. Hewan ternak, unta, sapi, kambing, itu dihalalkan untuk dimakan setelah disembelih. Kalau belum disembelih ya tak halal. Ada lembu ya, dipotong sikit buntutnya, dibikin sop buntut, haram, bangkai. Sapinya masih hidup tapi ekornya sudah jadi sop, itu haram, bangkai, tak boleh. Illa ma yutla alaikum tahrimuhu fi hurimat alaikumul maitah, kecuali apa-apa yang dibacakan kepada kalian, maksudnya ayat-ayat yang dibacakan kepada kalian yang menunjukkan keharaman. Itu ayatnya hurimat alaikumul maitatu wadamu ila al-ayat ila akhirih. Wa yajuzu ayyakuna muttasil wa tahrim lima arada minal maut wa nahbi. Dan haram juga bisa disebabkan karena mati. Sapi aslinya halal, tapi karena dia ketabrak lori maka menjadi haram. Kambing aslinya halal, tetapi ketika dia mabuk ketemu dah kaku, dia jadinya haram. Haramnya sebab mati tanpa disembelih. Ghaira muhallis saidi wa antum hurum. Ghaira muhallis saidi wa antum hurum ay muhrimun. Itu semuanya dihalalkan selain bagi orang-orang kalau kalian sedang ihram. Maksudnya kalau kalian sedang ihram, ada hewan-hewan buruan itu memang tidak boleh bagi kalian. Nah, selain hewan-hewan buruan ketika kalian ihram. Jadi orang ihram itu haram berburu. Ada kancil kalau sedang ihram jadinya haram karena posisi sedang ihram. Rusa kalau ada memang rusa jadinya haram. Hewan-hewan buruan aslinya halal, tapi ketika sedang ihram jadinya haram, tidak boleh. Innallaha yahkumu ma yurid min at-tahlil wa ghairi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi apa yang Dia kehendaki, yaitu menghalalkan ataupun selainnya, yaitu mengharamkan. Terserah Allah. Itu Allah yang punya hak mau dihalalkan ataupun mau diharamkan. La tirada alaihi, tidak ada protes, komplain tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada komplain. Ini kenapa lembu dengan rusak kok lain jadinya? Kalau rusak hewan buruan dengan lembu kan beda-beda tipis. Tapi kalau orang ihram kok nggak boleh berburu rusak kan sama dengan lembu? Nggak boleh, nggak ada komplain.
Jam'a syairah ay ma'ali madini bisaidi bil ihram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau halalkan, ya. Syair itu artinya tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa nih? Maksudnya ini kan sedang membahas tentang masalah orang yang ihram haram berburu. Maksudnya, jangan kalian halalkan yang haram. Ketika orang sedang ihram umroh atau haji, nggak boleh berburu. Haram ya haram. Jangan kau bilang boleh. Jangan. Haram ya haram. Wala syahrul haram bil qital fi, dan jangan kau halalkan asyhurul hurum, maksudnya bulan haram. Bulan haram itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4. Ini haram perang. Haram mengangkat senjata perang di bulan Asyhurul Hurum, bulan haram. Wala syahrul haram, jangan kau halalkan pula syahrul haram itu untuk berperang. Karena orang Islam ini kalau pas Asyhurul Hurum harus berhenti perang, kecuali orang kafir nyerang, ya kita membela. Kalau kita mulai duluan, tidak. Itu bulan-bulan suci haram di bulan tersebut berperang. Makanya perang Badar terjadinya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak termasuk Asyhurul Hurum. Kalau Asyhurul Hurum tidak boleh. Pas itu perang Badar itu di bulan Ramadan. Jadi malah puasa-puasa perang. Gimana coba? Kalau kita apa mungkin puasa-puasa? Rasulullah, para sahabat luar biasa memperjuangkan Islam. Kita tinggal melakukan aja malah malas. Islam dah sampai hari muda, alhamdulillah. Itu berkat perjuangan Rasulullah, para sahabat, teruskan para tabi'in dan seterusnya sampai di sini. Dulu orang nak masuk Islam tu mengorbankan nyawa. Nak masuk Islam tu mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Tengok orang-orang sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah, kaya raya di Mekah, punya kebun rumah, hewan ternak segalanya. Tapi karena dia nak memilih Islam, akhirnya dia hijrah ke Madinah bersama Rasul. Gak bawa apa-apa, gak boleh. Sama orang kafir semuanya diembargo, gak boleh. Makanya orang-orang Muhajirin kayanya kaya apa, ketika dia ke Madinah dia jadi Muhajirin orang-orang miskin. Kemudian dipersaudarakan sama Rasulullah antara seorang Muhajirin dengan Ansar. Jadi yang dia makan kau ikut makan, jadi saudara dan saling mewarisi. Dia lebih memilih iman daripada duitnya, daripada harta. Tinggal semuanya. Daripada di sana terancam imannya, bagus hijrah. Makanya orang-orang yang tidak mau hijrah, itu disebutkan di dalam Al-Quran, dia karena berat terhadap harta-hartanya, ya, itu adalah orang-orang yang merugi, ya, merugi. Dia lebih sayang kepada dunia daripada agama, daripada iman. Wala aminal baital haram walal qala'id wala syahrul haram walal hadiya walal qala'id walal hadiya ma uhdiya ilal haram minan na'am bita'arrudillah. Dan juga jangan kau halalkan hajun itu ya semacam kurban untuk tanah haram, apakah itu unta atau kambing atau sapi, haram diganggu. Kurban itu harus sempurna, sehat, dohir, secara dohir. Dia penyakitnya yang dalam pun tak boleh. Jangan pula ada kurban atau hajun kok dirusak pula, ya, dirusak pula, kakinya patahkanlah apalah, itu tidak boleh. Walal qala'id jam'at qiladah wa hiya makana yataqalladu bihi man yanhar
al-hajju liya'mana ay fala tata'arradu laha wala li ashabiha. Walal qalaid itu jamu kiladah, kalung yaitu apa? Waya makana yatakladu bihi man yakhar al-hajja liya'mana. Itu ada, ini tradisi kita pun tidak pernah menjumpai ya. Jadi ada semacam mungkin berupa kalung tapi untuk menjaga orang yang menyembelih ya, liya'man, supaya untuk safety supaya dia tidak terkena namanya lembu, unta dan sebagainya. Tapi kita persisnya seperti apa itu. Tapi di sini bukan qalaid itu kalung ya, wallahu alam seperti apa ya. Wala tata'arradu laha wala li ashabiha, jangan kau ganggu itu juga, orangnya juga jangan, biarkan. Wala tuhillu aminal baitul haram, jadi jangan kau halalkan orang-orang yang menuju Baitul Haram, Ka'bah, bi antuqatiluhum, yaitu engkau memeranginya. Ada orang nak pergi umroh kok dicegat di jalan, diperangi, dirampok, dirampas. Jangan. Itu tamu Allah, jangan kau ganggu. Yabtahuna fadlan min rabbihim, yang mereka mencari rezeki daripada Tuhan mereka, bitijarah waridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada orang haji ini, ada yang haji tok zaman dulu, ada yang haji sambil dagang. Nah, itu niatnya gitu, karena haji itu tempat berkumpulnya manusia. Jadi ada orang memang haji, ya haji saja niatnya. Ada yang memang haji sambil bawa dagangan, ada. Jangan diganggu orang itu, jangan. Wa idza halaltum fastadu, dan ketika kalian sudah tahallul, fastadu amrun ibahah, maka berburulah. Maksudnya ini ya boleh berburu. Wala yajrimannakum, sana'anu qaumin, yuksibannakum, sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram. Janganlah, wala yajrimannakum, janganlah kebencian menjadikan kalian melakukan satu kejahatan kepada satu kaum. Ansaddukum anil masjidil haram, li'aji ansaddukum anil masjidil haram an ta'tadu bil qatli wa gharhi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa la yajrimannakum sana'anu qaumin, janganlah sampai kebencianmu kepada suatu kaum yang mencegah kalian dari Masjidil Haram, menjadikan kalian melampaui batas untuk membunuh mereka. Jangan pula kau bunuh pula mereka. Wa ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong
kemaksiatan. Contoh, orang nak mabuk, dia minta tolong belikanlah di sana tuh, aku malu pula dia beli bir nitip. Mana boleh itu tolong menolong di dalam kemaksiatan. Awal udwan ataupun permusuhan. Udwan atau at-ta'ati bi hududillah. Tidak di sini artikan al-udwan yaitu bukan permusuhan. Al-udwan yaitu at-ta'ati bi hududillah, melampaui batas-batas Allah. Astagfirullah. Berarti kalau biasanya orang mengartikan udwan itu berarti salah. Udwan itu bukan diartikan permusuhan. Al-udwan yaitu melanggar atau melampaui batas Allah. Karena kalau permusuhan itu al-adawah. Kalau al-udwan yaitu at-ta'addi fi hududillah. Jadi tolong menolonglah kalian di dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa atau maksiat, wal udwan, dan melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Ini baru betul. Bukan al-udwan dengan al-adawah lain. Kalau permusuhan itu al-adawah, ini bahasanya al-udwan. Udwan dari kata at-ta'adi. Ta'adi itu melampaui batas, menabrak batas. Ya. Jangan kita koreksi nih. Kita koreksi. Enggak tahu kalau diterjemah di situ apa, Pak? Bang. Prima. Di situ apa terjemahnya? Apa terjemahnya, Pak? Di situ apa terjemahnya? Bacakan. Ta'awanu kau punya apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kemana mikir ni? Pak sikit. Terus. Di situ permusuhan. Jadi salah terjemah itu. Di situ apa? Al-udwan itu dari at-ta'adi. Ta'adi itu melampaui batas. Kalau udwan, kalau permusuhan itu al-adawah. Al-adawah. Jadi kadang-kadang orang pakai apa, mirip-mirip, tidak mirip. Jadi diberikan dari kata at-ta'adi. Ya. Jadi janganlah kamu tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan melampaui batas. Melampaui batas. Apa di situ? Prima? Apa? Mengerjakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bukan permusuhan. Itu yang betul. Itu salah. Permusuhan salah. Karena permusuhan itu bahasa Arabnya al-adawah. Ya, betul. At-ta'addi itu melampaui batas Allah. Maksudnya batas syariat ditabrak. Itu yang betul. Jadi nanti jangan pula kita ulangi lagi. Tolong menolong kamu di dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Salah terjemah. Al-adawah itu baru permusuhan. Ini al-udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, atau khafu iqabah.
bi an tuti'u. Takwa itu berarti, jadi ittaqullah punya arti takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Takwa pasti takwa ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah dari siksa. Jadi kata-kata itu bisa berarti takut, khauf. Itu takut, kenapa takut? Takut dari siksa Allah. Makanya jangan tolak bukan kemaksiatan. Jadi wattaqullah ya khaufu iqabahu. Jadi takutlah kalian kepada siksa Allah Subhanahu wa taala bi an tuti'u, dengan kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab liman khalafahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pedih, maha pedih siksanya bagi orang yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faman idturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-dam. Diharamkan atas kalian semua al-maitah, bangkai, ai akluha, memakannya. Dikasih tafsir memakan, karena ada bangkai dia tak boleh dimakan tapi boleh dipakai. Oh bisa? Ya. Contoh, kambing ditabrak motor, mati. Kambingnya, bukan orangnya. Kambingnya mati. Jadi bangkai. Kemudian kulitnya diambil, namanya disamak, jadi betang itu, kemudian dibuang daging-dagingnya, apanya itu dikasih. Kalau dulu pakai, wallah alam ya, dulu tuh caranya pakai tai burung dara, akhirnya bisa bersih itu. Kemudian dia suci, tapi untuk dipakai, tapi tetap tidak boleh dimakan. Bangkai dia, bangkai. Atau contoh yang lain, tas dari kulit buaya, ya kan? Ada tak buaya nih? Bismillahirrahmanirrahim, sembelih buaya, ada? Mana ada? Tak ada. Harimau, Bismillahirrahmanirrahim, sembelih harimau, ada? Mana ada? Tapi ada tas dari kulit harimau, sabuk dari kulit harimau, bahkan dari kulit ular pun ada. Itu mana itu hukumnya? Ya, itu hukumnya sebetulnya dia bangkai, tapi dia disamak, kulitnya menjadi suci. Ya, ini paling ringan ya pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang penting dia disamak, dibersihkan itu apanya, bukan dagingnya, lemak-lemaknya, itu dia menjadi suci, boleh
bangkai lembu, kulitnya diambil, disamak untuk beduk, boleh, suci, tapi dimakan tidak boleh, haram, karena dia bangkai, matinya tidak secara disembelih secara syar'i. Waddam, kemudian diharamkan kepada kalian darah, ay al-masfuh kama fil an'am, yaitu darah yang mengalir. Mohon maaf, banyak orang salah di dalam mengartikan al-masfuh itu artinya mengalir. Ketika di situ apa artinya? Darah yang mengalir. Ketika dia membaca teksnya saja, itu saja, tidak ada catatannya. Darah yang mengalir, sehingga pemahaman orang ketika diartikan darah yang mengalir, berarti yang tak mengalir boleh dimakan, ya atau tidak? Ya kan? Jadi yang haram ini yang ngalir, yang tak ngalir halal. Ini hurimat alaikumul maitatu waddamu, yaitu dam al-masfuh, darah yang mengalir. Maksudnya darah yang mengalir itu bukan memang dia yang netes, terus yang tak netes itu halal, tidak. Yang tak netes itu hukumnya sama, cuma makfu. Yang dimaksud darah yang tidak mengalir itu apa? Hati. Hati itu dia warnanya itu kan darah, tapi dia tidak mengalir, itu boleh dimakan. Tapi kalau darah ini beku, dia umpamanya tak ngalir, dia beku, hukumnya sama, dia walaupun tak ngalir. Jadi kadang-kadang kesalahan di dalam membaca terjemah itu menjadi hukumnya menjadi lain, ya kan? Cobalah kita tengok orang-orang pada bilang darah yang mengalir, mesti kalau nanti seorang darah yang ngalir, yang tak ngalir berarti tidak apa-apa. Yang tak ngalir itu bukan darah, kalau bahasa kita itu dia semacam hati itu. Nah, itu disebut darah, tapi darah yang tidak bolehlah dimakan. Boleh tak? Kalau tak nak bagi aku. Walahmul khinzir, dan daging babi. Wama, dan bagi otomatis paham semua lah tu. Wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala, bi ayyubha ala ismi ghairihi, yaitu ketika disembelih atas nama yang lain. Sembelih lembu, nak bikin jembatan, sembelih lembu, atas nama siapa kau sembelih ini? Semakan jin kan haram, tidak boleh. Sesajen itu hukumnya haram, haram. Persembahan untuk selain Allah itu hukumnya haram. Kadang-kadang contoh, sebetulnya tidak hanya ya berupa makanan bernyawa, jeruk apa, ini dihadiahkan untuk sesembahan orang, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kok kau makan, kurang kerjaan. Lembu yang disembelih pun kalau sudah digunakan untuk selain Allah, nama selain Allah, hukumnya jadi haram. Karena baca bismillah 1000 kali tetap haram. Agak apa nak buat? Untuk siapa enggak apa? Baca bismillah 1000 kali baca tetap haram. Karena siapa dulu itu bukan karena Allah. Sembelihnya karena Allah. Karena siapa? Jadi kalau dulu kan Lata, Uzza, apa, sekarang kan tak main Lata, Uzza lagi. Zaman dulu sana di Mekah sana, di punya berhala masing-masing. Pokok apa? Pelek, ni pelek. Itu tidak karena Allah. Ya dulu begitulah penyembelihan selain Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau orang akikah itu nyembelihnya karena Allah. Pula karena bayi, tidak karena bayi lah. Menyembelihnya karena Allah, perintah Allah. Kalau ini memang dia dihadiahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaniqah al-maitah haqqan, ini kambing kandang dipakai kayu,
tiba-tiba kejepit dia, pagi-pagi mati, bangkai lah, mana pula, mati kejepit. Kemudian mau kudah, wal mau kudah, al makulah darban, yaitu mati yang dipukul. Subhanallah, biar cepat mati, pakai pukul aja kepalanya, gas, lama kali pakai sembelih, pukulin. Ada sekarang tak main gitu, pakai tembak kepalanya, dar, penyembelihan hewan, pakai nyata betul, pakai tembak gini, sapi, dar, cepat, tak pakai gini lambat kali katanya. Ada itu viral untuk menyembelih di daerah sana di Jawa Timur itu, Allah alam pokoknya begitulah, pakai tembak memang, kepalanya ditembak langsung lah. Itu 1000% haram. Ya, orang kadang-kadang kayak gitu mau cepat aja. Kadang-kadang ayam dia masih bisa belum. Ada ayam nih memang lambat kali pakai pisau. Ayam ras tuh, pegang aja kepalanya, tap. Yang penting putus kepala. Ayam ras berapa lah kuat lehernya? Ini memang katanya. Asal putus saja kepala, lambat kali pakai pisau, dipegang aja kepalanya, tarik, haram lah. Dipukul lehernya pun haram. Taruh ayam, taruh gini, pukul leher, haram juga lah. Dia harus urat nadinya itu diputuskan, penyembelihan di situ. Wal mutaraddiyah asaqitah min uluwin ila asfal famatat. Itu hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, terjun dia ke bawah, mati. Itu haram. Intinya tak disembelih lah. Wan natihah aqnatula binatin ukhra lah, kambing ngadu tabrak, tahu mati satu, kepalanya pecah, ya haram. Wa ma akala sabu, itu apa-apa hewan-hewan yang dimakan oleh hewan-hewan yang buas, sisa serigala. Pergi ke hutan ada kancil, habis dimakan serigala lehernya, banyak mati, sayang pula nih, sate sedap, boleh. Itu habis dimakan hewan buas. Beda dengan hewan buruan yang makan, yang nangkap. Kalau zaman dulu tuh, zaman Rasulullah tuh pakai anjing orang berburu. Anjing kalbul mu'allam, anjing diajarin. Itu ada rusa, tangkaplah sama anjing ini, ya. Mati rusa tuh, halal, boleh dimakan. Bingung orang Batak sapi, kacau ini macam mana nih, ada anjing makan rusa kita makan. Langsung itu perbedaan mazhab nanti. Tapi memang zaman dulu anjing itu syaratnya dia nangkap untuk tuanya, bukan dia jalan-jalan kok ada rusa ditangkap dia. Itu haram hukum. Syaratnya dia macam tembak gitu. Lepaskan, dia lari ke sana kejar, ditangkap kena, halal hukumnya. Tapi kalau dia sedang main-main tuanya tak ada, tiba-tiba ada kancil ditangkap dia, mati kancil, itu haram. Beda. Itu masalah hukum. Wa ma akal sabu illa ma zakaitum, kecuali yang halal itu yaitu hewan-hewan yang kalian sembelih. Wa ma akal sabu illa ma zakaitum. Jadi pengujian dari wa ma akal sabu illa ma zakaitum adraktum bihi ar-ruh bihadil asya' fadzabahtumuhu, kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Tapi menyembelih hewan itu ada istilahnya nih, dia harus punya hayah mustaqirrah. Hayah mustaqirrah, menyembelih hewan, di contoh ya, ada hewan ayam ditabrak sama motor, nah gitu, cepat ambil pisau, ya kan bang, cepat ambil pisau. Itu ayam tuh kalau dibiarkan 2 menit mati, tapi cepat pisaunya, cepat ambil pisau, itu tetap hukumnya bangkai, karena dia sudah tidak punya hayah mustaqirrah.
Yang halal itu ketika ayam nih dia kalau dibiarkan dia masih hidup. Pokoknya kakinya patah, dibiarin sampai besok dia tetap hidup. Tapi kalau udah ngelepar kayak 2 menit lagi mati nih, ambil pisau sembelih, baru mati. Itu tetap haram karena dia tidak disembelih pun dia akan tetap mati di waktu itu juga. Caranya gitu. Begitu juga dengan ilmu zakat itu di sini, itu pun nanti ada syarat terperincinya, bukan asal kecuali kita sembadak. Kalau dia memang kita nemu ada rusa diterkam sama harimau, udah tinggal matinya aja lehernya ini, ambil pisau cepat, sayang rusanya gemuk, tak boleh juga. Kecuali bagian pahanya apa dibiarkan ini sampai sore sampai pagi itu masih hidup rusa nih, sembelih itu baru halal. Wa madzubiha 'alan nusub illa ma zakaitu wa madzubiha 'alan nusub, dan apa-apa yang disembelih karena berhala-berhala. Berhala-berhala ini dikhususkan. Kalau tadi pokoknya karena selain Allah, di antaranya juga ini termasuk karena berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Wa antastaqsimu bil azlam ay tatlubul al-qasam wal hukum bil azlam jabuz zulm bil fathil zai wa dhammiyah bi fathil lam kitqun bi kasril qaf saghirun la risa lahu wala nasal wa kanat sab'atan inda sadinil ka'bah alaiha a'lam wa kanu yuhakimunaha fa in amarathum tulisan darah kacamata pun masih tak nampak. Iktamaru wa innahakum intahu. Juga kalian tidak boleh mengambil hukum dengan atau bagian ini semacam ini loh, macam, tapi ini dulu di Ka'bah, jadi namanya azlam. Itu dia semacam satu di tempat kecil yang kalau persisnya kayak apa ya, dia intinya ini mengambil hukum dia macam pakai undian gitu, pakai undian semacam, kalau zaman kita ini macam dipersipel itu macam, tapi dia tidak macam dadu. Maksudnya secara hukumnya itu seperti itu. Kalau keluar gini berarti tak boleh, kalau gini berarti boleh.